dari jualan dompet, tadi saya bilang beras, udang, seafood waktu itu ya. Semua itu saya lakukan sebenarnya untuk bagaimana saya meringankan beban orang tua. Yang kedua, saya merasakan bagaimana lelahnya perjuangannya untuk mencari uang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di tahun 2030, di mana nanti penduduk Indonesia sebagian besar adalah usia produktif. Kondisi ini menyebabkan tingkat persaingan baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis sangatlah ketat. Terlebih di situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali lembaga pendidikan yang sistem belajar mengajarnya menggunakan sistem daring. Sehingga tidaklah cukup kalau kita hanya melabelkan gelar di belakang nama kita. Bagaimana seorang magister kimia bisa banting setir menjadi seorang pengusaha sukses, memiliki usaha di bidang kontraktor, jasa penyewaan private jet, dan juga bisnis di bidang food and beverage. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu lini bisnisnya yang bergerak di bidang food and beverage, yaitu Wistara. Saya sebenarnya sudah janjian nih sama beliau nih. Saya cek dulu ya apakah beliau sudah ada di sini. Itu dia. Halo Mas Hairul. Halo Soman. Apa kabar Mas? Keren. Selamat datang di Wistara. Thank you. Keren banget tempatnya Mas. Luar biasa. Ini kan tempat yang menjadi salah satu pilihan buat keluarga ataupun komunitas yang tentunya mereka mengadakan acara di sini nih. Saya pengen tahu lebih dalam nih. Mas Soman udah coba-cobain makan dulu? Udah tadi enak banget. Nanti saya mau coba lagi. Siap. Asik. Kayaknya asik kita ngobrol di belakang kayaknya. Boleh? Ya, di belakang ya. Kita cek yang lainnya Mas ya. Van, dibuatin minum ya. Gimana nih Mas Hairul bisa membagi waktu gitu kan, bisnisnya jalan dan bisnisnya tuh nggak satu gitu, banyak banget. Tapi ternyata juga masih bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Itu gimana tuh caranya Mas? Kayaknya enak kita bahas sambil ngopi deh. Asik. Ini di sini enak nih kayaknya. Saya di sini ya? Iya. Oke. Mas Hairul, ini kan Wistara ini luar biasa sekali ya, bagus banget nuansanya, cozy banget gitu kan. Banyak sekali orang datang ke sini itu emang pengen dapetin suasananya Wistara nih. Tapi di masa pandemi ini gimana Mas? Apakah Wistara ini juga kena dampaknya? Sebenarnya di awal kita bangun Wistara ya, banyak kawan-kawan itu yang mungkin cukup pesimis dengan ada sumir bahwa kayaknya nih nggak mungkin banget nih, ya kan? Benar banget. Mulai bisnis kuliner di masa pandemi. Tapi lagi-lagi ya, bahwa ketika kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu, kemudian kita rencanakan dengan sungguh-sungguh dan tentunya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, jalan itu pasti ada dan alhamdulillah buktinya Wistara tetap berdiri sampai dengan hari ini. Tapi kayaknya nggak asik nih kalau kita Nah ini dia nih yang ditunggu nih. Waduh, kalau ada minumannya lebih enak nanti kita saya memilihnya teh hangat di suasana yang agak sedikit dingin. Nah, tapi ini menu spesial Wistara itu ada black coffee. Apa ini? Nah, dari ini sebelum nikmatin, ini dibakar dulu. Ayo Mas Bayu. Wow. Ini biar rombongan kita semakin hangat nih. Keren banget. Ini baru pertama kali nih saya lihat seperti ini nih. Ini menjadi salah satu produk signaturenya dari Wistara ya? Oh iya. Wah, keren banget. Kopi kita yang betul-betul bisa menjadi, silakan Mas Oman. Rasa bakarnya itu, tapi kopinya itu nggak hilang. Pas banget. Ternyata seorang Mas Hairul adalah lulusan Magister Kimia, banting setir menjadi pengusaha. Hebatnya lagi di masa pandemi malah bisa melaju begitu kencang. Itu gimana ceritanya, Mas? Oke. Saya meyakini bahwa setiap anak muda itu punya
punya impian di dalam diri mereka. Setiap orang tuh punya impian, punya cita-cita, punya harapan begitu. Sering sekali kemudian banyak sekali di antara anak muda yang tidak sadar. Seperti yang tadi saya juga dengar Mas Oman bilang tentang bonus demografi begitu ya. Bahwa kita dihadapkan pada sebuah kenyataan. Indonesia saat ini menghadapi yang namanya bonus demografi yang puncaknya nanti di tahun 2030. Bahwa nanti di tahun 2030 70% penduduk Indonesia itu adalah penduduk usia produktif. Kalau 70% penduduk Indonesia penduduk usia produktif, maka yang terjadi ijazah kalau itu hanya menjadi bekal untuk bertarung di tahun 2030 nggak kebayang. Ya, jadi bertarung IPK, bertarung lulusan mana, kemudian belum lagi di negara kita yang KKN-nya masih cukup tinggi. Nah, itulah yang mendasari betul bahwa nggak bisa nih hanya bermodal gelar kemudian saya bisa survive untuk bersaing di luar sana, baik dengan seangkatan saya yang lulus sebelum saya atau lebih-lebih dengan yang jutaan orang yang masih belum lulus sampai dengan sekarang, ya kan? Artinya bahwa ini bisa menjadi suatu PR besar bagi saya. Nah, itulah yang menjadi dasar berpikir, saya punya mimpi, saya punya cita-cita, tapi saya pun memahami kondisi yang akan saya hadapi. Sehingga itulah yang membuat ya sekitar 13 tahun yang lalu saya memutuskan untuk menaruh rapat-rapat ijazah saya di dalam lemari. Jadi saya taruh yang nggak pernah, intinya saya pakai ijazah itu pakai lamar kerja di tempat manapun. Saya berpikir bahwa untuk bisa survive dan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita saya harus melakukan sesuatu yang di luar teman-teman saya pikirkan kala itu. Jadi teman-teman hanya berpikir tentang dia sekolah, dia kuliah, dapat ijazah, kemudian melamar bekerja di suatu tempat seperti itu. Saya berpikir kalau semua mahasiswa kala itu berpikir yang sama, ya berat dong buat saya. Ya kan? Akhirnya saya melakukan satu langkah berbeda. Justru pada saat itu dari zaman kuliah ya, saya mulai mengasah apa yang menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan disiplin keilmuan saya. Belajar untuk menjadi seorang entrepreneur dari jualan dompet, jualan pulsa, jualan beras, jualan udang. Pada posisi seperti itu Mas ya? Kuliah itu, Mas, kuliah itu betul-betul saya berusaha untuk kuliah pakai biaya sendiri. Wow. Gimana ceritanya Mas? Kok bisa berpikir bahwa ingin kuliah dengan biaya sendiri? Sederhananya, saya punya ayah itu guru SD, pegawai negeri. Ibu saya itu ibu rumah tangga biasa. Dari sejak kecil, cita-cita saya itu menjadi seorang dokter. Tunggu sebentar. Dokter? Iya. Lulusan Magister Kimia? Jadi pengusaha, itu gimana ceritanya? Cita-citanya dokter gitu? Jadi saya pengen jadi dokter ceritanya ini. Tapi pada saat pengen masuk kuliah kedokteran, ternyata nggak murah ya. Untuk masuk ke fakultas kedokteran tuh nggak murah. Dan ayah saya sebagai seorang guru SD, itu menyatakan kepada saya bahwa kayaknya berat nih Bapak kalau harus membiayai kamu di kedokteran, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kemudian saya sebagai seorang anak berpikir bahwa saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, keinginan saya, tapi orang tua saya itu jadi tertekan dengan apa yang saya inginkan. Jadi bukan karena untuk mencari gelar, tapi karena saya suka aja dengan kimia. Nah, lantas dalam proses belajar tersebut, saya mulai menyadari bahwa nggak bisa nih, saya mulai belajar tentang the real life itu setelah saya di wisuda. Kan kita banyak tuh ngelihat pada saat wisuda itu orang subuh-subuh udah ke salon bagi yang wanita gitu ya, make up yang cantik kayak begitu. Terus yang cowoknya mencari jas terbaik seperti itu. Lalu kemudian mereka hanya dipindahkan tali toganya dari kiri ke kanan. Lupa saya itu ya, dari kiri ke kanan gitu ya. Udah nggak kepikiran lagi ya Mas. Habis itu foto diupload di sosial media dan bahwa telah lulus gitu. Sepertinya itu adalah hari di mana dia menjadi seorang raja dan hari yang sangat luar biasa. Apalagi sesi ngelempar toga ke atas ya. Seolah-olah mereka akan terbang seperti toga itu gitu. Dan ternyata kebahagiaan itu yang saya pahami bahwa dari teman-teman yang lulus duluan gitu ya, kebahagiaan itu cuma di hari itu aja. Pada saat mereka di wisuda, foto-foto, toga dilempar. Besoknya nggak tahu mau ngapain. Nah, besoknya nggak tahu mau ngapain. Nah, itulah yang menjadi dasar awal itu adalah saya nggak boleh kayak begitu dong. Artinya bahwa bagaimana
wisuda itu saya anggap sebagai satu fase di mana saya selesai melangsungkan pendidikan saya. Tapi dari sisi bagaimana saya harus menjalani kemudian setelah di wisuda itu, bagi saya itu adalah satu hal yang selesai bahkan sebelum saya di wisuda. Wow, Nah. ini sudah kepikiran terlebih dahulu ya. Pokoknya nanti setelah wisuda harus ngapain. Nah, itu semua itu berawal dari satu, saya nggak tahu ya siapa yang mengeluarkan statement ini pertama kali, tapi bagi saya itu cukup menjadi dalam tanda kutip ya racun dalam pikiran saya. Jadi orang sukses itu, kalimatnya dia nih, orang sukses itu ketika orang lain sedang tertidur, dia sudah bangun. Ketika orang lain sudah bangun, dia sudah berjalan. Ketika orang lain mulai belajar berjalan, dia sudah berlari. Ketika orang lain sudah mulai belajar berlari, dia sudah siap-siap untuk take off. Wah, Jadi keren banget itu. itu betul-betul kayak semacam kalimat yang cukup meracuni pikiran saya bahwa kita itu harus one step ahead. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka yang terjadi kita akan sama dengan rata-rata orang kebanyakan. Jadi zaman kuliah itu karena ayah saya yang sebagai seorang guru, beliau mengatakan bahwa gaji yang beliau peroleh itu kayaknya tidak mampu untuk membiayai pendidikan saya kalau jadi dokter begitu ya. Akhirnya saya memilih di bidang ilmu yang memang saya sukai, itu kimia seperti itu. Dan pada saat itulah terpatri dalam diri saya bahwa ternyata untuk saya bisa kuliah saja ayah saya berjuang dengan sangat luar biasa. Dari jualan dompet, tadi saya bilang beras, udang, seafood waktu itu ya. Semua itu saya lakukan sebenarnya untuk bagaimana saya meringankan beban orang tua. Yang kedua, saya merasakan bagaimana lelahnya perjuangannya untuk mencari uang. Kalau ditanya kemudian kenapa dari seorang magister kimia kemudian saya ada di dunia kontraktor, kemudian di jasa penyewaan private jet, dan bahkan sekarang ini yang terbaru adalah di bidang food and beverage, yaitu Wistara Bali. Itu kan jauh banget, Mas. Bagi saya semuanya adalah satu proses ya. Kita semua bisa berharap, kita semua bisa bermimpi, tetapi takdir itu adalah 100% itu adalah hak prerogatifnya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau pertama di bidang kontraktor misalnya, itu semua itu berawal dari sebenarnya saya dibohongi sama kawan saya. Jadi saya dibohongi yang pada akhirnya mau tidak mau saya harus nyemplung deh. Udah kadung basah gitu ya, udah basah sekalian aja di dunia tersebut. Dan ternyata ya itulah jalan saya untuk bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Berkomitmen untuk ketika nanti saya bekerja sama dengan siapapun, saya tidak akan membohongi partner saya. Nah ternyata berawal dari komitmen seperti itu ya, akhirnya bisnis yang saya beri nama Home Bali ya, perusahaan yang saya beri nama Home Bali itu bisa berdiri sampai dengan saat ini. Ada 3 jimat sebenarnya. Apa itu, Mas? Saya mau bilang 3 jimat. Langsung gitu. punya 3 jimat itu. Boleh nggak kita, boleh nggak dibongkar, Mas, di Open the Secret kali ini? Karena kan 3 jimat itu bisa jadi kan belum pernah disampaikan oleh kemanapun sama Mas Hairul. 3 jimat ini sebenarnya menjadi faktor yang membuat saya bisa tetap bisa berjuang dengan penuh semangat dalam kondisi yang paling capek sekali. Apa itu, Mas? Yang pertama, mungkin teman-teman udah sering mendengar ya. Yang pertama itu adalah impian, yang kedua itu adalah ketakutan, yang ketiga itu adalah kemarahan. Menarik. Nah, kalau kita bahas 3 ini ya, impian, ketakutan, kemarahan. Semua orang tuh punya mimpi. Tapi tidak semua orang bisa menjaga mimpinya. Sepakat. Yang kedua adalah semua orang punya mimpi, semua orang punya impian, semua orang punya harapan. Tetapi mereka tidak mampu menjadikan impiannya itu sebagai trigger atau pemicu agar mereka itu tetap termotivasi di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ada satu prinsip yang saya dapatkan dalam ilmu kimia, jadi nggak sia-sia juga Mas Omar. Saya belajar kimia itu nggak sia-sia. Bermanfaat juga, Mas. Jadi ada satu prinsip kimia terkait tentang impian. Dalam ilmu kimia itu ada namanya satu zat ya yang berfungsi sebagai katalisator. Katalisator atau katalis itu adalah satu senyawa yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi. Nah, banyak orang punya mimpi, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memperlakukan mimpi itu. Sehingga ketika satu impian yang mereka sudah inginkan, harapkan gitu ya, terjadi kayak dia ngerasa ada jalan buntu di situ, dia langsung putus asa. Dari prinsip katalisator ini, saya mencoba untuk mengaitkan dengan impian. Jadi impian itu hanya pemicu saja.